Puasa itu ibadah. Ibadah itu hablum minallah. Tetapi lebarannya itu adalah hablum minannas. Karena hablum minannas sebetulnya tidak harus dengan orang Islam. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Tapi harus diingat wa khairul khata'in at-taibun. Semua manusia itu pasti punya salah. Tetapi sebaik-baik orang yang salah itu orang yang bertaubat. Setiap orang pasti punya masa lalu. Dan pada dasarnya orang akan terhubung dengan masa lalunya. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita jumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Lebaran itu identik dengan opor ayam, nastar, sama yang di masa lalu kita angpau. Tapi udah punya anak sih nggak dapet. Tapi kita lupa betapa pentingnya ada makna-makna lain yang lebih besar dan substantif. Di antaranya soal lebaran sebagai penanda atau ibroh kemanusiaan. Ini penting dipelajari. Dan saya pun ingat tema ini karena diingatkan oleh Kiai Haji Marzuki Wahid. Beliau adalah rektor Institut Studi Islam Fahmina Cirebon yang kurikulumnya itu basis pemikiran Gus Dur itu yang kemarin kita sempat ceritakan. Dan beliau juga orang yang keywordnya nggak lepas dari soal aktivitas kemanusiaan. Assalamualaikum Wilujeng Rawu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Sobe. Sebelum kita mulai, kita ada berita yang harus dikupas nih. Berkat usulan Indonesia, Idul Fitri dan Idul Adha diakui UNESCO sebagai hari besar keagamaan. Jadi warisan tak benda. Mungkin karena mayoritas kali ya didengerin. Kalau negara tetangga ngusulin apa-apa dicuekin. Indonesia alhamdulillah, apalagi soal keagamaan kayak gini langsung direspon sama UNESCO. Jadi masuk warisan dunia tak benda gitu. Idul Fitri sama Idul Adha. Kita kedua ada guru kami nih. Buya Husain Muhammad itu menginspirasi kita bahwa Idul Fitri itu merayakan kesetaraan. Ini sama pentingnya dengan pembahasan hari ini bersama Kiai Marzuki Wahid soal pesan Idul Fitri untuk kemanusiaan. Ini Buya Husain berbicara kesetaraan, ini liputan 2 tahun lalu sebenarnya, tapi masih masih relevan lah dengan hari ini. Menurut Kiai Husain, menjadi manusia yang bersih suci, karena kita identik dengan istilah fitri ya di Idul Fitri, itu karena selama 1 bulan dididik atau menerjemahkan Ramadan itu sebagai madrasah untuk menjadi atau menuju proses kebersihan itu. Nah, diantaranya adalah memanusiakan manusia seperti yang Gus Dur dan Kiai Marzuki Wahid selalu amanatkan ke santri-santrinya. Itu posisi Ramadan itu sangat layak untuk dijadikan itu. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di ikhbar.com. Kiai, tadi pertanyaan pembukanya, apa yang paling menarik atau bagaimana cara kita langsung ngarah ke bahwa lebaran itu sebenarnya mengandung pesan penting tentang kemanusiaan? Iya, jelas sekali ya. Jadi lebaran ini saya kira puncak ya. Puncak dari proses kita berpuasa selama 1 bulan. Ya, saya tidak mengatakan akhir. Karena sebetulnya apa yang dilakukan selama bulan Ramadan harus terus dilakukan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya itu. Lah, tetapi ini puncak. Puncak itu jadi dulu Nabi pernah mengatakan bahwa roja'na minal jihadil akbar, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi dulu habis perang, beliau bilang bahwa kami kembali dari jihad kecil, perang itu kecil, ke jihad yang lebih besar, yang akbar, yaitu menghadapi bulan Ramadan. Kenapa disebut sebagai al-jihadul akbar? Karena ini berat. Itu melawan hawa nafsu. Melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Mau ditampar, kasihan. Lah, ini berat sekali. Iya. Kalau bukan karena keimanan, itu nggak mungkin akan dilakukan. Nah, makanya banyak orang, dan itu tidak ada, maksudnya gini, tidak ada sanksi kemudian apa ya. Kalau Mas Sobi nggak puasa terus batal, dibiarin aja. Tapi nanti akan ada akibatnya yang nggak sampai besar. hujan batu, kena petir gitu ya kayak Nah, itu karena itu jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu itu perjuangan senyap, tetapi berat. Gitu loh. Lah, di mana perjuangannya itu? Lah, itu lalu disimbolkan, bukan disimbolkan ya, artinya ritualnya adalah puasa.
tidak makan, tidak minum, ya, terus kemudian tidak berhubungan seksual. Bahkan kalau mau direntet lagi, tidak boleh berkata kotor, Iya. tidak boleh berbohong, artinya tidak boleh korupsi, tidak boleh mencaci, tidak boleh mengumpat, memfitnah selama siang hari. Iya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kenapa kok di siang hari? Karena di siang inilah ruang orang berinteraksi. Aktivitasnya ada puncak. Aktivitasnya ada di situ. Lah, setelah malam lalu disunahkan ya dan dianjurkan taraweh kan. Taraweh itu artinya untuk terus menempa diri secara spiritual. Tadarus dan seterusnya itu. Lah, Idul Fitri ini puncaknya. Lah karena itu siapa yang enggak senang? Iya. Begitu kemudian perjuangan ini sudah dilalui dan mudah-mudahan kita memperoleh kemenangan gitu. Lah inilah yang kemudian, tapi harus diingat. Kenapa Lebaran ini semua orang senang? Satu, karena kita sudah selesai berjihad melawan hawa nafsu itu, dan seharusnya kita menuai hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah itqum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Terus kalau tadi misalnya di puasa itu berlatih, ya selain hablum minallah, hablun minan nas dan hablum minan nafas ya. Tetapi juga yang harus ingat, ini kan yang banyak diminta ketika bulan puasa itu maghfirah dari Allah. Iya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah itu kan dosa dari Allah. Dosa kita kepada Allah gitu loh. Itu diampura. Lah sekarang bagaimana dosa kita dengan sesama manusia? Lah inilah kemudian para ulama, ini para ulama sebetulnya yang menciptakan tradisi yang menurut aku luar biasa hebatnya, yaitu ketika Ramadan kita diminta untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Saling memaafkan, terus kemudian berkunjung. Lah ketika berkunjung itulah sebetulnya proses kemanusiaan terjadi tuh Mas Obi. Karena mau tidak mau ketika orang berkunjung pasti mengobrol di hidang dan kemudian memaafkan. Memaafkan ya. Karena itu salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan itu sebetulnya wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Bukan sekedar meminta maaf tetapi juga memaafkan kesalahan orang. Jadi saling meminta maaf dan kemudian memaafkan kesalahannya. Harapannya ya dengan Idul Fitri yang model seperti ini itu ya dosa-dosa kita kepada Allah diampura dan dosa sesama manusia diampura. Sehingga seperti kayaumi waladathu ummu. Seperti hari di mana ibu melahirkan kita. Yaitu betul-betul tidak memiliki dosa gitu loh. Lah ini yang saya sebut kemanusiaan baru. Ya, kita seperti terlahir kembali sebagai manusia yang fitrah gitu loh. Manusia yang suci. Karena ya harapannya dosanya sudah diampuni baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Lah itu pemanusiaan. Pemanusiaan manusia melalui proses spiritualitas dan sosial ya. Nah, berikutnya bagaimana cara membangunnya Kiai? Karena sore Lebaran itu kan biasa nih kita nyebar-nyebar WA gitu, mohon maaf. Tapi udah template teksnya disebar massal broadcast. Yang kedua ini kalau saya pernah misalnya karena saya orang awam dan bukan orang baik gitu, meminta maaf kepada orang yang pernah berkonflik dengan saya itu ada tantangan tersendiri dan mungkin jadi bermakna akhirnya. Ini kalau nggak berkonflik dengan siapapun ini yang akhirnya menyepelekan maaf itu juga biasanya, terutama dengan keluarga. Nah, gimana sih membangun kesadaran itu benar-benar ini meminta maaf atau memaafkan ini penting. Lepas dari berkonflik atau enggak sebelumnya dan menjadikan Lebaran ini benar-benar momen yang benar berarti buat kita dan semua orang gitu, Kiai. Itu lagi-lagi tergantung kita memosisikan Lebaran itu ya. Kalau Lebaran itu semata-mata karena ritual, sesuatu yang harus dilalui karena berakhirnya
bulan Ramadan tanggal 1 Syawal, lalu kemudian karena kebiasaannya ada saling memaafkan, lalu kemudian memaafkan tadi yang saya bayangkan sebagai pemanusiaan manusia itu, ya artinya kita melahirkan kembali kemanusiaan kita itu tidak akan terjadi. Karena itu hanya mereka tidak dari lubuk hati yang dalam ya, bahwa kemudian ini harus dilakukan dari hati, tapi kemudian sama dengan kita sholat lah. Selama ini kalau orang sholat ya, ini kan rutin kan, sehari 5 kali. Kalau ini dianggap sebagai ritual biasa, betul kewajibannya gugur, tetapi maknanya kurang gitu loh. Tapi coba kalau kita betul-betul sholat ini sebagai etape 5 kali ya, berarti 1/5-nya lah kalau dibikin rata ya. Setiap 5 kali lalu kemudian kita pasti ada salahnya, pasti ada lupanya, lalu kemudian menghadap Allah, mengadu kepada Allah, itu akan bermakna banget. Akan bermakna banget. Lah itu juga sama. Ketika misalnya tadi Lebaran minta maaf karena sudah ada template, sudah ada ini, nyebar-nyebar aja nggak bermakna, itu hanya semata-mata ya kebiasaan aja gitu loh. Tapi kalau betul-betul saya meminta maaf, apalagi lah ini memang bagusnya sih menurut saya ketemu ya. Soal-soal silaturahmi gitu ya. Karena ketemu itu akan ada sentuhan langsung ya. Dan begitu jabat tangan, kemudian begitu terserah mau pelukan atau apa, lalu kemudian mengatakan sesuatu, itu atmosfernya beda. Beda, chemistry-nya beda. Tapi media sosial juga penting karena tidak semuanya bisa dijangkau dengan pertemuan ya. Karena misalnya ada saudara atau teman yang jauh di sana, ya tentu menggunakan teknologi ya, bisa telepon, bisa video call, bisa WA, bisa yang lain-lain ya, atau di Facebook seluruhnya. Ya menurut aku itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Tapi yang broadcast itu, yang terima sama yang ngirim sama-sama nyuekin tuh. Sama template-nya. Dapat kopas. Oke Kiai, kemanusiaan itu kata dasarnya manusia. Betul. Berarti Kiai nggak nyebut agama, latar belakang, identitas gitu ya. Sementara Lebaran itu momentum, ya karena bahasa Indonesianya saja Lebaran, momentum Islam kan, Idul Fitri gitu pasca Ramadan. Bagaimana kita melangsungkan silaturahmi atau mengikat ke komunitas lain yang tidak dalam momentum ini, ke teman-teman Kristen, ke teman-teman banyak orang. Itu bagaimana memaknai Lebaran untuk ke seluas-luasnya gitu, sampai lintas agama gitu. Ya ini kalau yang ibadahnya tadi kan bulan puasa. Ya, puasa itu ibadah. Ibadah itu hablum minallah, ya vertikal. Sholat taraweh, ya ini yang khusus di bulan Ramadan ya. Itu termasuk ritual ibadah. Tetapi lebarannya itu adalah hablum minan nas. Karena hablum minan nas sebetulnya tidak harus dengan orang Islam. Pertanyaannya, kita sebagai umat muslim, pernah nggak berhubungan dengan agama yang lain? Pernah. Pernah nggak berinteraksi dengan orang lain? Iya. Coba sampean kalau ke pasar apakah semuanya muslim? Coba kalau bertemu dengan orang di jalan apakah semuanya muslim? Apakah semuanya suku yang sama, agama yang sama, ras yang sama? Enggak. Lah karena itu sebetulnya Lebaran itu adalah proses pemanusiaan atau memulihkan kembali kemanusiaan kita kepada semuanya. Karena itu jangan pandang agama, suku, ras, etnik, gender, orientasi seksual. Selagi dia manusia, ya mari kita jemput dan kita kunjungi untuk memperoleh maafnya gitu loh. Apalagi mereka nggak pernah ngeluarin fatwa haram mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Kalau kita kan rajin. Tapi di sisi lain Lebaran itu identik satu harinya itu sibuk zakat Kiai. Bagaimana Kiai memandang prosesi zakat di Indonesia hari ini? Apakah benar ini nggak menuju ke satu lembaga atau satu komunitas atau satu wilayah Kiai, umum aja. Apakah sudah tepat zakat di Indonesia secara tradisi, dan apa yang masih di tanda kutip disayangkan oleh Kiai prosesi zakat setiap tahun ini? Ini pertama saya ingin sebelum masuk ke ini distribusinya ya, tadi kan sudah ngomongin distribusi. Pertama ajaran zakat itu sendiri, ini menarik sebetulnya ya.
setelah kita hubungan dengan Allah secara individual ya, dan mungkin kolektif, lalu kemudian dalam waktu yang sama, saling memaafkan itu, ada satu ajaran yaitu suruh bayar zakat, dan zakatnya zakat fitrah. Zakat fitrah ini sifatnya wajib ain, artinya kewajiban bagi setiap muslim, ya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Dan ini tidak mengenal usia, tidak mengenal besar dan kecil, selagi dia manusia dan mampu untuk membayar zakat fitrah sebagaimana yang telah ditentukan, maka dia harus mengeluarkannya. Lah, ini menurut saya ini ajaran kepedulian. Karena ajaran ini adalah tuhratan lil lisoim wa tu'matan lil masakin, untuk mensucikan orang yang berpuasa, ya, dan kemudian untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Lah kalau tuhratan lisoim maklum ya, tapi ini tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Artinya apa? Artinya kalau nanti pada Lebaran, ini kan kewajiban zakat ini setelah malam Idul Fitri ya, jadi akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan itu kan ghurubus syams ya. Terus kemudian setelah maghrib itu kan sudah masuk satu Syawal. Nah inilah kewajiban membayar zakat fitrah ya. Sampai kemudian sebelum imam angkat takbiratul ihram salat Id ya. Lah ini kenapa diwajibkan? Ini kepedulian yang luar biasa, Kang Sobi. Itu artinya Islam mempedulikan jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan pada malam itu dan di pagi harinya. Jangan sampai. Nah ini filosofi ini penting nih. Tu'matan lil masakin ini penting. Lah karena itu tidak boleh ada orang yang tidak bisa makan dan tidak tersenyum, tidak bahagia karena datangnya Idul Fitri, itu penting. Lah karena itu nanti kaitannya dengan distribusi zakat yang Kang Sobi tanyakan tadi. Kalau baju baru sih nggak peduli lah. Yang penting bayangkan hari raya ada yang nanti makan. Nanti ada implikasinya, implikasinya ke baju baru juga. Kalau baju baru kan tradisi ya, tradisi. Tetapi kemudian orang simbol kadang gini, meskipun itu tradisi ya. Kalau semua orang pakai baju baru, ada orang yang tidak pakai baju baru, dia akan minder. Insecure. Malah tujuannya silaturahmi jadi terhambat, malas. Lah itu, walah saya sih kayak gitu. Lah karena itu zakat fitrah harus menyasar ke sini. Lah karena itu saya pesan ya. Yang menjadi perhatian Kiai ini penting. Iya, ini saya pesan saya. Ini harus diperhatikan. Tu'matan lil masakin. Ya, ini harus diperhatikan. Karena itu misalnya kalau zakat fitrah di satu desa. Karena kan di desa itu kan banyak orang muslim ya. Lalu kemudian semuanya bayar zakat fitrah. Pertama yang harus diutamakan dan dipertamakan adalah masyarakat desa itu. Jangan sampai tetangga kita nggak bisa makan, nggak bisa bayar zakat. Kan ada orang yang nggak bisa bayar zakat karena nggak punya beras atau makanan pokok untuk mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai mereka tidak bisa beli pakaian baru sebagaimana umumnya masyarakat beli. Karena ini nanti insecure. Lah, yang mestinya pagi hari dia bisa sholat tersenyum bahagia karena dia tidak bisa melakukan ini, dia akan terisolasi. Nah ini harus diperhatikan ini. Karena itu pesan saya, bayarlah zakat fitrah, distribusikanlah zakat fitrah terutama di masyarakat terdekat. Harus pastikan mereka cukup ya untuk esok harinya bila perlu hari berikutnya. Baru kemudian kalau berlebih ya silakan di luar. Tapi di luar pun kan masyarakat punya sama melakukan hal yang sama. Ya mestinya cukup di situ. Ini yang saya kadang terus terang ya, kalau zakat fitrah itu kan kadang saya nggak tahu aturan mana itu, misalnya sekian persen untuk di desa, sekian persen di kecamatan, sekian persen kabupaten, sekian persen. Menurut aku kok nggak pas gitu ya. Dan ngumpul semua diambil kayak.
Enggak, kalau diambil kan memang ambil nanti dibagikan kan. Enggak, maksudnya ke atasnya ngumpul sama diambil. Lah ini yang menurut saya lah yang cuman 2,7 kilo. Iya. Kalau menurut aku bagikan aja lah Iya. ke masyarakat sekitar gitu loh, nggak usah disimpan-simpan. Biarkanlah masyarakat bahagia malam hari itu. Biar masyarakat bisa beli makanan, bisa beli pakaian, bisa beli tersenyum, punya angpau, punya simpanan uang dan seterusnya itu gitu loh. Kecuali zakat mal loh ya. Nah, zakat mal bolehlah berpikir karena kan penggunaan zakat mal itu kan bisa macam-macam ya. Bisa untuk sabilillah, ibnu sabil, riqab, gharimin gitu. 7 pantan kalau bahasa Tapi kalau kitabnya. zakat fitrah itu kan utamanya ke fuqara masakin sebetulnya. Iya. Lah ini yang menurut saya perlu diperhatikan gitu. Beberapa episode sebelumnya kita pernah Sinikhbar talkshow sama Basnas Cirebon. Basnas Cirebon menurut saya harus agak apresiasi karena menarik ya. Tadi saran Kiai itu udah masuk. Jadi di malam Idul Fitri itu Basnas hanya mencatat hasil dan distribusinya tanpa membawa hasilnya gitu. Dan itu ditekankan harus di masyarakat lokal. Itu menarik sih. Bagus itu. Tapi memang saya juga nggak menafikan beberapa kasus masih terjadi kayak yang diangkut gitu. Iya. Sementara di belakang rumah barangkali kelaparan. Nah Kiai tadi Ramadan kembali sebagai media tempa, medan tempa madrasah yang luar biasa. Termasuk soal kemanusiaan. Betul. Tapi maaf-maafannya itu di hari Lebaran doang nih Kiai. Besoknya gampang ribut lagi gitu, gampang sirik-sirikan lagi. Iya. Untuk mempertahankan itu, ini kayak status mabrur kan itu bukan sesuatu yang tidak diperjuangkan, harus diperjuangkan kalau haji ya. Nah ini agar proyeksi atau perspektif mengutamakan kemanusiaan ini tetap bertahan lestari di benak kita itu seperti apa pasca Lebaran? Ya. Ini kan sebetulnya etapa yang harus dilalui ya, sebagaimana perjalanan bulan. Tetapi yang paling penting itu harus menjadikan momentum ini sebagai perbaikan diri gitu loh. Bahwa kemudian tadi Kang Sopik bahwa setelah itu berdosa lagi, itu memang sudah melekat ke manusia ya. Manusia itu Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Tapi harus diingat wa khairul khatta'in at-taibun. Semua manusia itu pasti punya salah. Enggak ada yang suci kecuali Nabi ya, maksum. Tetapi sebaik-baik orang yang salah itu orang yang bertaubat. Lah, Idul Fitri, Ramadan itu adalah ajang pertobatan sebetulnya. Pertobatan kita kepada Allah dan pertobatan kita kepada manusia. Itu khairul khatta'in. Lah karena itu nggak usah pesimis kalau Lebaran minta maaf setelah itu kemudian salah lagi. Ya memang begitulah kehidupan. Tapi kemudian jangan sia-siakan momentum ini gitu loh. Jangan sia-siakan. Karena itu ya harus manfaatkan. Ya jangan diniatkan lalu kemudian mau berbuat jelek lagi. Ya seharusnya kita harus belajar dari masa lalu. Dulu kita berbuat salah kepada Kang Sobi. Setelah minta maaf, bertobat, ya sudahlah kita jangan mengulangi lagi. Kan begitu. Bahwa kemudian itu nggak bisa terhindarkan, ya sudah minta maaf lagi. Memang begitulah prosesnya. Karena itu memang benar Allah Subhanahu Wa Taala dan Kanjeng Nabi itu mewajibkan umat Islam itu sholat bukan seminggu sekali. Tapi sehari 5 kali. Biar sadar. Tapi permasalahannya ditunjukkan contohnya teladannya di TV itu. Orang-orang tertentu itu ya berantem tiap harinya. Malam takbiran cipika-cipiki di layar gitu. Iya. Besoknya ribut lagi tuh. Mungkin biasanya nggak sepenuh hati. Kalau sepenuh hati kayaknya mestinya harus ada pembelajaran ya, di masa lalu. Lalu kemudian menciptakan hari esok yang lebih baik dari hari sebelumnya. Nanti itu soal kemanusiaan tuh gampang-gampang susah ya teman-teman. Iya. Berbagi Kiai. Sampai spiritnya tadi soal kemanusiaan kan Kiai banyak ngomong soal memberi. Ya. Termasuk memberi maaf atau meminta maaf gitu. Di tengah keterbatasan seseorang misalnya, tapi dia ingin ikut terlibat dalam perayaan Lebaran. Yang secara awam didefinisikan semangat berbagi. Apa yang bisa dilakukan? Berbagi apa kira-kira minimal? Banyak ya. Ini sebenarnya tradisi kita itu luar biasa ya. Kaya sekali. Ini
saya beda banget ya. Sekarang saya hidup di kota ya, yang tahu sendirilah karakter masyarakat kota itu ya. Satu rata-rata imigran ya, terus karena imigran sehingga polarisasi interaksi antar orang itu berkurang dan kemudian budayanya, tradisinya beda-beda. Kepedulian minim gitu. Beda dengan ketika saya tinggal di Losari ya, di kampung. Itu banyak sekali berbagi itu, Kang Sopi. Bukan hanya zakat. Kalau zakat itu udah pastilah ya, niscaya. Tapi di malam Lebaran itu mereka saling memberi. Itu kirim apem. Ini yang saya ternyuh banget ya. Padahal tuan rumahnya masak apem juga tuh ya. Iya benar. Iya saling itu saling. Dan yang saling ternyuh. Misalnya tetangga di sana itu yang mohon maaf, orang menyebutnya itu minal fuqara wal masakin. Itu pada malam hari itu bersemangat untuk memberi. Walaupun sekedar apem 3 misalnya gitu. Itu dikasih. Terus yang lain ngasih apem, yang lain ngasih ini. Akhirnya penuh di rumah itu. Dan itu adalah sodako-sodako berbagi dari tetangga. Lah yang kaya biasanya bukan dalam bentuk natura, tapi dalam bentuk cash. Ya, yang lebih multifungsi lah. Iya. Tapi itu bukan ke orang tuanya ya, karena itu kan masih kita anggap gimana gitu. Kadang ke anak-anak yang datang. Tapi sebetulnya kita ngasih ke anak-anak itu juga sebetulnya kan nyampe ke orang tua gitu loh. Dan itu menurut aku tradisi yang sangat bagus sekali. Makanya banyak anak-anak itu senang di hari Lebaran, diantaranya karena menunggu itu. Meskipun ada investasi yang siap investasi bodongnya siap merangkum hasilnya. Selalu menghitung, wah kesana ya, nanti ke sini ya, ke sini. Itu bagus banget sebetulnya tradisi setiap Lebaran menghadapi berapa ratus anak kecil yang menghadap. Itu dari berbagai dimanapun berada ya. Maksud saya itu senang sekali dan kita juga bahagia ya. Bisa berbagi terus kemudian mereka tersenyum bahagia, itu luar biasa. Dan itu kesalingan berbagi ini menurut aku itu tradisi yang bagus dan mengikatkan solidaritas ya, ukhuwah, persaudaraan menjadi kokoh. Bukan semata-mata karena itu ya, tapi itu ekspresi saja. Ekspresi dari persaudaraan yang kokoh dan sebetulnya kalau orang saling memberi itu sebenarnya sudah hilang kesalahannya. Coba aja kalau orang masih dendam, masih mangkel. Itu penanda malah ya. Kalau orang masih mangkel gimana mau ngasih uang ya? Ngasih uang ya sambil cemberut gitu ya. Tapi itu kan sambil ketawarnya kan berarti selesai. Lah ini momentum ini yang penting Kang Sobe. Jangan dijadikan ini hanya sekedar formalitas, bukan. Ini memang momentum. Lah bahwa kemudian itu kembali lagi seperti saya katakan tadi memang karakter manusianya begitu gitu loh. Tapi tadi balik lagi soal pergeseran Kiai. Kiai bilang waktu di desa dan geser di urban itu atmosfernya beda, suasananya beda, kepeduliannya mungkin agak berkurang. Persis. Ditambah lagi soal kemajuan teknologi, medsos yang bisa begitu dekat. Kita dekat sama orang jauh, tapi jauh sama orang yang di sampingnya dekat gitu. Tapi masih seoptimistis apa bahwa itu warisan budaya kita ke depan itu seoptimis apa Kiai? Bahwa itu tetap terawat, kepedulian masyarakat Indonesia masih bagus, bahkan mudah-mudahan di luar Lebaran juga gitu. Gambarannya gimana Kiai? Saya sih memahaminya gini ya, orang itu kan biasanya akan terikat dengan masa lalunya. Ya, masa depan ini selalu terhubung dengan masa lalu. Misalnya di kota kenapa saya katakan tadi kepeduliannya lebih rendah daripada di desa. Karena hampir semua masyarakat kota yang imigran ini ya. Ini kan urban ini ya. Itu kan dari desa juga. Kayak saya misalnya, saya tinggal di kota sudah 8 tahun ya, sekarang 9 tahun. Tapi ikatan masa lalu saya di desa. Di Losari. Saya punya banyak kenangan, punya banyak cerita itu di Losari, di desa saya, sehingga ya mau tidak mau itu saya akan kembali ke Losari. Walaupun sekarang alhamdulillah orang tua masih ada, ibu ya. Tapi kalau pun misalnya sudah tidak ada, saudara-saudara saya di Losari gitu loh. Jadi akan kembali ke sana. Karena itu saya tetap optimis bahwa gini, tadi kekhawatirannya Kang Sobih bahwa
karena kemajuan teknologi Iya, yang jangan-jangan enggak, insya Allah enggak. Karena gini, setiap orang pasti punya masa lalu. Dan pada dasarnya orang akan bukan senang ya, tetapi akan terikat dengan, bukan terikat tapi terhubung dengan masa lalunya. Lah karena itu biasanya lalu kemudian akan kembali. Makanya coba banyak orang lahir di meninggalnya di mana, ya enggak? Tapi kemudian dikuburnya di Iya, bawa tempat, pulang itu. Iya, dibawa pulang. Karena itu masa lalu. Itu tanah air. Tanah di mana dan air di mana kita meminum dan tanah di mana kita menginjak. Padahal dia udah puluhan tahun kemana, kerja di mana, begitu meninggal, entah di luar negeri atau dari mana, pengen dikuburnya di tanah kelahirannya. Itulah maksudnya orang akan terikat dengan itu. Dan saya yakin Lebaran ya, dengan tradisi tadi ya, tradisi mudik, terus kemudian saling bersilaturahim, saling berbagi, itu akan tetap ada karena kita punya masa lalu gitu loh. Dan kemudian orang biasanya akan kembali untuk mengikatkan ikatan-ikatan masa lalunya gitu loh. Itu pentingnya silaturahmi. Sementara sebenarnya di masa lalu itulah hadir pesan-pesan kemanusiaan, kepedulian gitu ya. Betul. Dan bukan sekedar itu, ya kita ditempa oleh masa lalu kan. Saya misalnya merasa saya kayak gini dulu karena saya dididik oleh guru-guru saya di SD. Bahkan guru-guru saya ketika ditajuk, ketika Lebaran Ramadan, bulan puasa tidur ditajuk, dimarahin, terus kemudian ngaji dan seterusnya itu kan yang kita merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita gitu loh. Lah ini yang kemudian insya Allah nggak akan tergantikan ya. Canggih apapun teknologi, saya kira perasaan ini itu akan tetap hadir. Dan tradisi tadi silaturahim, berbagi, saling memaafkan, terus kemudian merayakan kemenangan bersama, itu saya sih optimis akan tetap ada ya. Kalaupun nanti misalnya berubah, bukan berarti meninggalkan, tapi dalam bentuk yang lain. Kalau itu saya kira niscaya ya, karena situasi kita juga berubah ya, dengan teknologi, dengan media dan seterusnya itu pasti akan dengan ada cara lain lah untuk mencapai tujuan tadi itu. Terakhir Kiai, ini pertanyaan yang mungkin cukup ringan tapi agak bingung kita menerjemahkannya. Lebaran dan Id itu kalau boleh disimpulkan maknanya hari raya, perayaan, kegembiraan, kebahagiaan. Sementara kita ada di mungkin terutama yang santri atau orang yang punya masa lalu tentang spiritual gitu. Antara melepas Ramadan dengan harus bergembira datangnya Idul Fitri, itu di posisi seperti apa kira-kira Kiai? Karena bagi yang awam kita bingung juga. Apakah kita merasakan sendiri, susah mendeskripsinya. Monggo Kiai. Ada dua dimensi. Secara spiritual, kita memang harus sedih ditinggalkan bulan Ramadan, memasuki 1 Syawal. Karena kita kehilangan kesempatan yang luar biasa. Ya, bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Kita harus bersedih dan harus nangis secara spiritual. Tetapi secara sosial kita harus bergembira. Karena apa? Inilah puncak perjuangan, kemenangan. Dan harus diekspresikan kegembiraan itu. Jangan kemudian Lebaran mentang-mentang kita spiritualnya tinggi, cemberut terus. Kenapa cemberut? Nangis ditinggal Ramadan. Enggak begitu. Jadi kita harus bisa bukan bermain ya. Kita kan punya jiwa dan punya raga. Ya, ada fisik, ada spiritualitas. Lah, secara spiritualitas, secara rohani memang kita harus sedih. Karena ditinggal oleh bulan Ramadan. Dan itu kesempatan itu hilang. Mungkin kita belum maksimal beramal dan berbuat menggumuli Ramadan. Tetapi secara sosial menurut saya harus berbahagia. Karena itulah kemenangan ya, puncak kemenangan kita. Meskipun nggak tahu apakah kemudian kita ikut menang atau enggak, tapi kita harus merayakan gitu loh. Dan kita harus berbahagia. Itu dua. Karena itu jangan dipadukan
Kang Sobi. Jadi bolehlah kita bersedih secara spiritual, tetapi secara sosial kita harus bergembira gitu loh. Lah itu di situ. Karena itu nanti ada posisi masing-masing sebetulnya. Ada posisi masing-masing. Ada sama dengan kehidupan kita juga. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita bermuamalah. Ya. Ketika kita beribadah ya tentu saja kita fokus kepada Allah. Hablum minallah. Tapi ketika kita bermuamalah, ya kita harus fokus pada manusia. Manusia nggak bisa didekati dengan cara-cara kita dengan Allah, beda gitu. Itu kan spiritualitas. Lah, ini yang menurut saya penting. Karena itu memang saya ingin mengafirmasi bahwa perasaan itu harus ada dua-duanya. Jangan sedih seluruhnya, jangan gembira seluruhnya. Karena pada yang sama kita ditinggalkan kita meninggalkan Ramadan dan ditinggalkan bulan Ramadan, dan pada saat yang sama kita juga bergembira. Harus memisahkan di situ. Tahu porsi dan tempatnya gitu ya, Kiai. Ya iyalah. Pada waktu ibadah maupun muamalah ya. Nah tadi soal nambah lagi nih, soal kemenangan. Ini yang berjuang pun yang nggak berjuang pun di Ramadan ngerasa menang kok. Kalau Lebaran itu semua merasa menang. Nah, secara personal nih mungkin bagi kami bagaimana agar mengukuhkan bahwa saya menang atau memunculkan, karena kegembiraan itu penting juga kata Kiai. Merayakan, memunculkan kemenangan itu dengan cara apa yang biasa lazim dilakukan gitu. Gini, ini kemenangannya bukan kemenangan individual ya, ini kemenangan kolektif. Kemenangan kolektif. Jadi kalau ada orang tadi yang nggak berjuang, nggak sepenuhnya, nggak apa-apa, boleh berbahagia dan harus berbahagia. Karena ini kemenangan kolektif. Justru kita harus bersedih ketika ada orang yang sedih. Tapi sebaliknya, semestinya kita ikut bahagia kalau ada orang bahagia. Karena itu seharusnya ya tadi dengan ajaran zakat tadi itu tidak boleh ada orang yang bersedih, supaya kita tidak ikut bersedih. Dan sebaliknya semuanya orang harus berbahagia. Bahwa kemudian dia tidak berjuang misalnya ya, nggak apa-apa. Ini kemenangan kolektif kok, bukan kemenangan individual. Karena itu setiap orang boleh merayakannya. Bahkan menurut saya bukan sekedar orang Islam, orang non-Muslim pun boleh. Orang ini merayakan kok. Ini bukan ibadah. Mari kita merayakan bareng-bareng. Mari kita makan bareng-bareng. Mari kita berbagi. Mari kita saling memaafkan. Karena itu halal bihalal. Ya ini ruang kultural yang diciptakan oleh para ulama sebagai proses ini yang tadi kalau di Arab nggak ada maknanya. Lah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Selagi dia manusia berinteraksi dengan kita, maka berhak untuk merayakan bareng-bareng. Jadi saya ingin mengatakan Lebaran tidak eksklusif orang Islam, ya. Semua orang boleh merayakannya, gitu. Boleh merayakannya, boleh gembira dan harus gembira. Harus gembira, tidak boleh ada yang bersedih, gitu. Pada akhirnya kebahagiaan kolektif inilah yang jadi penanda kemanusiaan gitu ya. Kebahagiaan kolektif ini. Nah, pesan buat teman-teman Ikhbarian yang biasanya Kiai ini, pemaknaan Lebaran ini nggak kayak gini kok. Itu mau menyampaikan apa kira-kira ke publik atau ke anak muda terutama? Ya pertama gini, kita harus ingat bahwa Lebaran itu satu momentum yang sangat penting. Ini penting banget. Meskipun tingkatannya tradisi, tapi penting gitu ya. Iyalah, tradisi itu penting Kang Sobik. Jangan dikira tradisi gak penting. Enggak, bandingannya saya lagi dengan syariat gitu, sholat Idul Fitrinya gitu. Bukan di syariat itu bisa menciptakan tradisi. Kalau terus-menerus dilakukan menjadi tradisi. Tradisi yang bernuansa syariat. Lah karena itu ini tradisi yang sangat penting. Lah ini bukan sekedar bermakna rohani, tapi juga bermakna ragawi ya. Bukan sekedar spiritualitas, tapi juga sosial. Lah karena itu pesan saya kepada semuanya, terutama Gen Z, cobalah jadikan momentum ini sebagai kemenangan yang positif. Ya. Kenapa kemenangan positif? Maksudnya gini, perayaannya adalah perayaan yang positif. Yaitu tadi misalnya saling berbagi. Positif itu. Berbagi itu bisa dalam bentuk makanan, saling memberi sesuatu, atau berbagi dalam bentuk uang ya, boleh sedekah.
Ini bukan money politik ya, nggak ada urusannya ya. Sodako, karena ini nggak ada momentum politik ya. Jadi sodako. Nah, silakan berbagi. Juga kumpul bersama untuk merayakan kegembiraan itu dengan saling memaafkan, menyampaikannya, yang disebut halal bihalal. Lah, tradisi ini jangan sampai hilang. Ini justru tradisi yang sangat penting di Indonesia yang menjadikan umat Indonesia itu rukun dan damai. Karena kita punya momentum tiap tahun adalah halal bihalal. Perayaan Idul Fitri. Coba aja ketika Idul Fitri hampir semua orang atau Jakarta itu sepi. Iya, kosong malah. Kota-kota besar itu sepi. Karena semuanya orang akan menyatu dengan persaudaraannya, dengan keluarganya. Dan masa lalunya. Dan masa lalunya. Iya. Itu penting banget itu. Jadi tapi ya pesan saya itu jangan semata-mata sebagai ritual tradisional, jangan semata-mata itu ya. Tapi harus dimaknai yang lebih dalam, yaitu kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Oke, matur nuwun sangat Kiai, luar biasa. Kita biasanya ngomongin Lebaran 1 hari. Atau bahkan Lebaran itu kalau kita nggak manain kayak Kiai Marzuki Wahid cuma jam 7 sampai jam 9 Kiai. Kesananya tiduran lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak saya ngaji ke Kiai Marzuki Wahid soal Lebaran dan kemanusiaan. Atas nama Ikhbar.com dan Ikhbar TV saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman Ikhbarian 1 Syawal 1446 Hijriah, dan harus menjadikan hari ini sebagai hari kegembiraan kolektif kata Kiai Marzuki Wahid. Sebab di situ dasar kemanusiaannya. Tetap saksikan Sinikhbar berikutnya dan baca berita inspiratif di ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.